berapa juta triliun kesempatannya. Nah ini yang saya sama tim itu ngelihat, wah ini sayang banget ya Indonesia kalau tidak ada yang meniteni, memberikan capacity building, pendampingan. Si Gen Z ini 27% itu adalah generasi Gen Z. Nah ini ternyata generasi Gen Z ini yang dibilang generasi strawberry ini rapuh. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wah, pemerintah baru, harapan baru, bisnis pasti akan berkembang karena sentimennya positif. Ya, karena transisi ini berjalan dengan mulus. Ya. Pertama kali dalam sejarah Indonesia transisi pemerintahan luar biasa, semua luar biasa. Walaupun di berbagai media sosial tadinya ada intrik-intrik ini, omon-omon ini, omon-omon itu, toh dalam pelaksanaannya sangat mulus sedemikian sehingga pasar menyambut dengan baik. Ya. Siap. Dan tamu kita hari ini ada Miss Putri. Miss. Kalau kan ada Miss World, ada Putri Indonesia, Miss Indi, Miss ini. Sekarang kita bicara Miss KPBU. Ada kan? Bukan SPBU, KPBU ya. Kerjasama KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, Miss KPBU ini ditempatkan di Mbak Hardini Puspasari. Apa le? Loh, cantik. Kalau yang cantik saya selalu hafal namanya. Kalau yang tidak cantik suka lupa. Gitu. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Kabar luar biasa, baik, alhamdulillah. Semangat terus ya. Harus semangat. Apa sibuk hari-hari terakhir ini? Saya hari-hari pasti ngurusin masalah banyaknya investasi, tentunya untuk realisasi investasi. Saya juga memberikan pendampingan untuk berbagai macam proyek, karena tadi terkait dengan target investasi. Dan kalau kegiatan hari-hari selain aktif di organisasi di Indonesia, saya juga bergeraknya di bidang industrinya itu di IT infrastruktur. Oh, jadi bisnis pribadinya IT infrastruktur, tapi aktivitas di organisasi soalnya aktivis banget ya, aktivis apa aja ya? Saya di Kadin di Kadin tuh di bidang investasi. Investasi juga, Di Kamar Entrepreneur Indonesia sebagai wakil ketua umum investasi juga. Di Gapensi, BPP Gapensi saya sebagai wakil bendahara. Dan di Masika Ichmi juga sebagai wakil ketua umum bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Oh gitu. Ya agak sedikit agak nyelewengnya di pemberdayaan ya. Semuanya investasi semua ya. Paling pinter Gapensi ya. Gapensi. Wakil bendahara. Iya, jadi investasi dibendaharakan. Menarik gitu. Menarik. Orang mengenal Mbak Hardini kan aktif di berbagai organisasi, tapi orang manggilnya Miss KPBU itu apa maksudnya? Gimana itu ceritanya? Cerita Miss KPBU ini sebenarnya lebih karena ini kita membawa misi. Karena kan saya sebagai spokesperson yang membawa apa sih KPBU itu, karena masih banyak kepala-kepala daerah kita sendiri itu masih banyak yang belum paham apa itu KPBU. Nggak hanya kepala daerah, tapi kayak para pengusaha, teman-teman pengusaha atau adik-adik di generasi milenial Gen Z juga masih belum paham mengenai apa KPBU orang itu. Generasi yang masih eksis saja nggak paham. Nah, padahal banyak nggak paham maksudnya. Ini yang penting sekali buat kita, karena kesempatan yang sangat luar biasa itu adalah hadir di KPBU ini yang disebut dengan kerjasama pemerintah badan usaha. Kami saat ini mempunyai misi bagaimana generasi kita selanjutnya bukan generasi penonton, tapi menjadi generasi pemain di negeri kita sendiri. Karena peluangnya tuh sangat besar, dan pemerintah itu udah ngeluarin perpresnya melalui Perpres 38 tahun 2015 mengenai. Jadi sudah hampir 10 tahun ya? Iya, makanya kan udah mau 10 tahun, tapi pencapaiannya, kesuksesannya itu masih sangat minim. Untuk KPBU itu? Untuk KPBU. Ini ngapain sih Mbak KPBU itu Mbak? KPBU itu kerjasama pemerintah badan usaha. Melalui Perpres 38 2015. Di situ
untuk skema KPBU itu ada dua. Ada yang disebut solicited project dan unsolicited project. Solicited project itu proyek yang dicanangkan pemerintah yang mempunyai impact terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada perpresnya. Kalau zamannya Pak SBY namanya MP3EI, yang percepatan perluasan pembangunan ekonomi, pemerataan ekonomi. Kalau zamannya Pak Jokowi kemarin proyek strategis nasional, PSN. Nanti di kabinet merah putih nanti namanya pasti beda lagi. Nah, yang luar biasa dalam Perpres ini itu ada 22 sektor yang bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Jadi, sektornya swasta ini mendapatkan modal atau mendapatkan pekerjaan? Nah, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau misalnya kan ada 22 sektor. Sektornya tadi saya bicara 22 sektor tuh apa aja sih? Nanti bisa di-download aja lebih detailnya, tapi 22 sektor tuh contohnya fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu dari sekolah, terus olahraga, fasilitas stadion olahraga, kesenian, budaya, sampai penjara, lembaga pemasyarakatan, pariwisata, kesehatan ya, sampai kawasan zona ekonomi khusus itu bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Sampai di fasilitas perkotaan tuh dari pengolahan sampah, limbah, air bersih, irigasi, itu juga bisa dikerjasamakan pemerintah swasta. Yang menarik lagi dalam konektivitas infrastruktur, itu ada konversi energi, karena kan ada transisi energi kita kan nanti ke renewable semua, ramah lingkungan semua, dan pastinya telekomunikasi dan informatika mengenai digitalisasi dan reformasi, transformasi digital. Ada transportasi jalan, ada migas, nah sampai kendaraan bermotor berbasis baterai. Nah ini bayangin aja ya kesempatannya itu buat Indonesia. Kalau di dalam solicited project kayak proyek PSN itu kebutuhannya 5.800 triliun. Itu kalau kita lihat listnya tuh nggak sampai, sekitar 245 project yang ada di listnya di PSN. Bayangin itu cuma 245 proyek, itu nilainya 5.800 triliun. Bagaimana unsolicited? Unsolicited itu prakarsa swasta, 22 sektor di 38 provinsi dikali 514 kabupaten kota. Berapa juta triliun kesempatannya. Nah ini yang saya sama tim itu ngelihat, wah ini sayang banget ya Indonesia kalau tidak ada yang meniteni, memberikan capacity building, pendampingan, sosialisasi mengenai potensi ini. Akhirnya kita jadi bangsa penonton yang asing masuk sini jadi investor, padahal yang jadi investor pinjem duit. Ke bank kita lagi. Nggak ke bank kita, misalnya dari dari sumber-sumber keuangan di luar negeri dia bawa ke sini. Nah kan lebih baik saya ngajarin adik-adik kita generasi Gen Z milenial dan kepala daerah, begini loh potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Bagaimana memproses sebuah perencanaan inisiatif dari sebuah proyek, dari perencanaan sampai terjadinya transaksi sampai financial close. Karena kan ujung-ujungnya sama penjaminan. Nah, padahal pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan ini memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Nah ini banyak yang nggak tahu, makanya kita mau mensosialisasikan ini. Pertama adalah supaya kepala daerah pun, bupati, wali kota, gubernur, udah deh nggak usah fokus sama uang APBN, APBD itu kan sudah tercatat seperti itu. Harus ada kreativitas dari masing-masing kepala daerah itu untuk membangun daerahnya. Karena kalau cuma ngandalin APBN, APBD itu nggak cukup gitu loh. Nah ini perlunya ada kreativitas dan kolaborasi dengan para pengusaha yang tentunya kan udah banyak organisasi, ada Kadin, ada HIPMI, ada HIPI, ada Apindo. Tapi kan keberanian untuk mengajukan sebagai pemrakarsa ini masih belum banyak, karena mungkin orang nggak berani karena nggak tahu. Nah saya ini, jadi kalau saya sebagai pengusaha swasta, saya harus gimana nih? Nah itu memulainya. Jadi pinjam duit atau mencari proyek atau meminjamkan uang. Ini mau create. Jadi ini sebagai pemrakarsa itu dimulai dengan misalnya mau bangun proyeknya di potensinya bidangnya apa gitu. Misalnya pertanian. Misalnya di pertanian. Nah, pertanian kan pasti butuh lahan. Ya, misalnya
kalau di pertanian tuh nggak masuk di KPBU sih, tapi bisa masuk, aja sih. Mungkin di transisi energi untuk penanaman untuk konversi energi mungkin bisa. Mungkin jangan pertanian deh. Misalnya kita mau, kalau saya di IT itu contoh salah satunya adalah memindahin semua, karena saat ini dari peraturan Menteri Kominfo itu masing-masing daerah harus menurunkan semua kabel yang di atas udara ke underground. Kenapa? Karena kan kabel kita asosiasi pengguna jasa internetnya udah 1000-an. Kan nggak bisa 1000-an pasang kabel, itu kan harus diatur. Kalau diatur cukup unik. Iya, misalnya kayak gitu ya. Maksudnya kita harus melihat potensi bisnis apa yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah. Nanti pemerintah memberikan utilitas konsesinya di bawah itu. Nah, tadi misalnya dengan utilitas saya bangun di bawah, kita buat kita pasti kerjasama sama pemerintah daerahnya untuk pembuatan visibility studinya. Nanti kita hitung berapa investasinya. Sebenarnya kan tadi saya udah cerita ada 22 sektor. Sektornya tuh banyak banget. Jadi masing-masing daerah itu kreativitasnya tergantung putra daerah masing-masing. Ngerti, umpamanya wah daerahku ini kayaknya butuh bendungan. Bisa. Bendungan kan? Saya bendungan sumber daya air dan irigasi. Terus bendungan, terus habis itu tempatnya kayaknya di sini nih. Kita bikin visibility study-nya semua bahwa benar membutuhkan bendungan. Dengan adanya bendungan akan menghasilkan apa? Ya, betul. Ya kan? Pertanian akan meningkat berapa? Betul. Nah, pembuatan bendungan ini, setelah kita jadi tuh suratnya ini dibawa ke. Nah, jadi prosesnya pasti tentunya harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya. Ya, pemerintah daerah setuju. Saya bupati, tanda tangan. wali kota. Oh ya, setuju. Karena semua investasi pasti butuh penjaminan. Ya. Nah, ini yang nggak semua banyak orang tahu. Sebenarnya penjaminan tuh dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia itu dari awal sudah harus dilibatkan lagi ketika bikin visibility studinya, karena dia yang akan mengappraise berapa resiko jaminan daripada masing-masing sebuah proyek. Apa sih Bu Dini yang dijamin Miss KPBU gitu ya? Yang dijamin itu pertama pasti orang political risk. Karena investasi di bidang infrastruktur mungkin pengembaliannya bisa 10 atau 15 atau 20 tahun, sedangkan kita kepala daerah, pimpinan negara kita setiap tahun juga setiap 5 tahun ganti ya kan? Investasinya panjang. Ya nanti selain political risk, mungkin dilihat lagi dari sisi ekonominya gitu. Apakah ini NPV-nya negatif atau positif, dan kalau misalnya pinjem duit dari luar negeri pakai dolar, di sini tarifnya dibayarnya pakai rupiah, itu ada hedgingnya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu yang mengappraise berapa beban daripada masing-masing proyek itu adalah si PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Tapi kalau ternyata jumlahnya besar yang yang dijaminkan proyeknya, itu bisa sindikasi karena yang skema ini dicetuskan oleh World Bank. World Bank itu di bawah Bank Dunia membentuk lembaga penjaminan namanya MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency. Jadi bisa sindikasi sama PT PI, misalnya nilainya yang 15 triliun gitu. 20 triliun bisa besar gitu. Dong atau asli nih sampean. Ya, jadi kalau kemudian pemerintah daerah itu kan ada PT SMI. Sarana multi infrastruktur. Yes. Itu bagaimana itu, Bu? Nah, jadi pemerintah itu membentuk dua, ada PT Sarana Multi Infrastruktur, ada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Mereka adalah sebagai PDF, Project Development Facilities. Memang tiap tahun itu pemerintah menganggarkan agar mereka itu membantu untuk memboost up dan memberikan bantuan juga untuk dari penyiapan visibility studinya, DED-nya, memberikan pembiayaannya, dari penyiapan proyek sampai juga financial close. Perbedaannya antara KPBU yang Mbak Adini sering lakukan sosialisasi dengan pola yang dilakukan SMI apa? Biasanya kalau SMI itu sama, yang kami lakukan itu adalah karena begitu besarnya potensi yang dibutuhkan. Dengan kami membentuk namanya PT Badan Penyiapan Infrastruktur Indonesia. Ini fungsi kami adalah membantu sih, membantu karena begitu bebannya pemerintah ini, banyak banget proyeknya. Dengan adanya kami ini membantu yang tidak terhandle oleh pemerintah, coba kami bantu sambil mensosialisasikan mengenai KPBU ini. Kalau jaminan SMI kan dari APBD, Desa dari APBD, APBN ya. Kalau KPBU
KPBU ini nanti kalau misalnya pemrakarsa itu mencari financing, jadi kan memang dalam aspek KPBU itu sampai lengkap bisa dibiayain itu ada aspek teknis, aspek legalnya, aspek financing sama aspek resiko. Nah itu yang harus disiapkan dalam sebuah proyek. Nah kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhin sebagai pemrakarsa? Itu kira-kira minimal harus punya modal 5% atau 6% dari total investasi. Buat apa Bu? Buat bayar visibility studinya, buat bikin master plan, urus konsesi, izin, permit ya, terus sama insurance cover. Karena kan nanti pinjaman itu diasuransikan, itu yang kewajiban yang harus kita keluarkan. Jadi kita sebagai pemrakarsa minimal harus punya modal 5-6% dari program yang kita bikin nanti. Itu yang konkretnya yang sudah berjalan apa misalnya? Banyak sekali ya. Misalnya satu atau dua aja yang orang tahu, yang udah tahu. Yang orang udah tahu untuk KPBU banyak. Ini baru-baru ini dibangun oleh salah satu BUMN kita untuk fasilitas seperti properti. Di situ ada fasilitas gedung, terus ada fasilitas untuk UMKM, modelnya seperti kayak mall tapi bukan mall sih gitu. Jadi kayak mall tapi untuk di setiap BUMN. Itu salah satunya. Terus udah gitu ada juga, udah banyak sih ya kalau yang udah terrealisasi. Kalau proyeknya pemerintah sendiri, kita udah lihat infrastruktur solicitednya Pak Jokowi kan reportnya sangat luar biasa. Ya kalau unsolicited ini contoh salah satunya nanti yang semua terkait dengan yang kayak contohnya di Bali ini, Bali itu tahun 2035 itu semuanya akan transisi energi, semuanya harus sudah semuanya udah ke green, sehingga mulai sekarang itu di Bali itu juga seperti MRT keretanya juga nanti juga green, itu semuanya nanti modelnya dengan KPBU. Gitu. Jadi kayak MRT itu ya KPBU. Bisa nanti bisa di KPBU kan MRT, LRT gitu loh. Nah kita juga ada satu gerakan pengen punya balai rakyat atau pusat untuk olahraga nanti ke depan di masing-masing daerah. Jadi artinya investasi itu polanya public private partnership atau seperti apa? Public private partnership ini harus ada kerjasama tetap sama pemerintah. Iya maksudnya dengan polanya. Polanya macam-macam. Bisa yang paling misalnya mudah apa? Yang paling mudah misalnya kita bisa BOT, build on transfer. Nanti kalau udah dikasih udah 20 hari 20 tahun gitu nanti dikembaliin ke pemerintah misalnya gitu. Bisa seperti BOT. Bisa macam-macam sih skemanya. Ada juga misalnya sama BUMD nanti yang ditunjuk. Waduk raiso, BOT waduk saya bayar iwak kok piye kan ngono ta. Ora mungkin tuh. Karena ada 22 sektor tadi. Ya, jadi artinya harus punya nilai ekonomi yang dia bisa membayar dirinya sendiri ya. Betul. Jadi itu bedanya dengan SMI. Kalau SMI kan membangun infrastruktur, khusus infrastruktur dengan pembayar utang lah sebenarnya itu yang nanti diangsur lewat APBD. Tetapi kalau pola-pola KPBU berdasarkan Perpres 38 2015 hanya terdiri 22 sektor. Ada 22 sektor. Yang intinya adalah di mana proyek ini bisa membayar dirinya. Aduh gitu kira-kira ya. Ini contoh paling bagus stadionnya Bali. Ya. Stadion Bali United. Ada tanah. Bali United. Ada tanah dibangun oleh swasta. Ya kan? Terus buat perkantoran, ruko dan segala macam disewakan. Iya. Stadionnya juga disewakan untuk membayar pinjaman ke investor. Ya kan? Enggak, mengembalikan dana investasi. Ya, mengembalikan dana investasi. Apakah itu investasi nasional? Apakah itu investasi internasional? Persoalan lain. Tetapi artinya bahwa stadion itu tidak minta dana APBN atau APBD untuk bayar. Kan gitu. Kan? Nanti 25 tahun menjadi milik pemerintah. Kalau BOT. Kita bisa perpanjang, BOT bisa diperpanjang. Kalau tidak salah 2 kali paling tidak ya. Sekali lagi betul. Bahkan ada konsep di KN itu sampai beberapa kali sampai
130 tahun. Khusus IKN, apakah nanti bisa secara nasional walau alam? Walaupun banyak orang menentang ini, nggak sebenarnya kenapa harus ditentang? Soal mau 50 tahun, mau 100 tahun, toh tanahnya nggak hilang, tanah kita kok. Dan ada kewajiban kontribusi daripada pengelola ini masuk kas negara kan, tetap kan, bukan diberikan gratis. Jadi investasi dalam hal ini adalah tripartit berarti. Jadi tripartit antara penyelenggara pemrakarsa, pemilik usaha, pemberi izin, pemerintah lah, pemerintah. Karena kadang-kadang pemilik lahan juga, pemilik lahan konsesi, juga bisa konsesi. Dan satu lagi masyarakat, investor, mengawinkan tiga menjadi sebuah fakta kegiatan ekonomi. Nah, itu MIS KPBU. Angel, usane MIS KPBU. Angel. Usane angel. Pemrakarsane jelas, pemerintahnya nggak ngerti. Ya, itulah yang harus dipahamkan. Artinya begini, Mbak Hardini membantu bagaimana agar sebuah gagasan orang siapapun dia, bahkan mimpi, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan, kemudian dijalankan, tapi harus punya uang, paling kali 50% lah. Kalau gagasannya, gagasan 10 triliun, kamu harus punya 1 triliun. Tapi membuktikan bahwa niatnya itu benar gitu loh. Makanya jangan, kalau kemampuan kita hanya 10 miliar, ya proyek 50 sampai 100 miliar. Itu masih masuk akal. Artinya gagasan boleh, mimpi boleh, tapi realistis. Betul. Nah, biasanya tadi Mbak cerita itu sudah tahun 2015 dan sudah berjalan, kemudian yang dikenal proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ada di mana-mana, dan itu biasanya PSN itu juga milik swasta. Pemerintah hanya memfasilitasi atau memberikan privilege lah terhadap payung. Privilege, keistimewaan, hak khusus. Tapi tetap tender. Kalau yang solicited itu kan baik itu tadi dari masyarakat maupun dari ide pemerintah Nah, itu biasanya sejauh yang Mbak Hardini tahu, sudah berapa banyak yang tumbuh di Indonesia saat ini selama 10 tahun ini, sejak Perpres itu dibuat? Nggak terlalu banyak, justru makanya kita dengan pemerintah, dengan kabinet merah putih ini, kita benar-benar mau support untuk unsolicited project di Indonesia ini menjadi sukses, menjadi success story. Karena contohnya tadi kalau kita bahas IKN itu untuk 500 triliun tahap pertama, pemerintah itu hanya menyiapkan APBN itu 21%. Sisanya yang 79% itu dengan skema KPBU. Yang sekarang udah mulai jalan. Jadi pemerintah menyiapkan perencanaannya, APL-nya Yang menarik itu kalau lokasi, di IKN itu pemerintah menyiapkan kayak availability payment. Jadi pemerintah yang diajukan, nanti pemerintah cicil bayarnya mungkin 20 tahun gitu loh kepada pemrakarsa. Misal untuk sekolah, yaudah kamu bangunin dulu, nanti saya cicil kamu 20 tahun. Pemerintah bayar? Ya, pemerintah bayar yang untuk tahap-tahap awal ya, itu yang saya tahu. Untuk bidang tertentu ya? Untuk bidang tertentu. Hotel enggak dong? Enggak, kalau hotel enggak. Mall enggak dong? Primer lah. Iya, makanya hal tertentu. Rumah sakit. Pelayanan umum ya. Rumah sakit juga investasi. Rumah sakit ya, termasuk kesehatan ya. Iya, kesehatan itu nggak mau, justru kalau dari pemerintah, punya aku kok. Contohnya nanti rumah untuk rumah para pegawai, rumah TNI, itu kan dicicil langsung. Itu kan harus disiapin kan. Nah, yang cicil nanti pemerintah, nanti yang menyelenggarakan si pemrakarsa swasta. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa karena banyak banget dana-dana yang dari luar negeri ini mau masuk di Indonesia. Nah, khusus IKN, Mbak. Ini kan sudah mulai banyak orang-orang yang masuk ya, memang cek kemampuan finansialnya, jangan sampai omon-omon doang kan bahaya juga. Saya akan bangun ini sehingga diharapkan cepat masuk, tapi ternyata tidak semua proposal yang mereka ajukan disetujui kan. Iya, kemarin ini kan kalau kemarin tuh investor dari asing banyak belum masuk karena kan kita bertepatan dengan pemilihan presiden kan. Tapi kan sekarang
yang harus tapi dikasih. Tapi target 100 sudah 58 sudah real. Hingga 42 mungkin 1-2 bulan ini terkejar. Iya. Kalau bicara investasi secara keseluruhan kan targetnya pemerintah secara nasional tuh 1.650 triliun. Ya, selama sekian puluh tahun tapi enggak. Setahun ini 1.650 triliun kemarin tuh Pak Jokowi mencanangkan nasional ya. Nah, yang direalisasikan tuh 1.261 triliun setara dengan 76,45%. Jadi kita lebih bagus naik 20% dibandingkan kuartal tahun lalu. Jadi ada oke lah. Ya, jadi ini nilai 7 masih oke lah 76 ya. Iya, saya ngelihatnya nanti ini kan targetnya beliau itu Pak Prabowo ini 8% untuk ekonomi pertumbuhan kita. Kalau saya lihat dengan tantangan sekarang seperti ini sih kita bisa achieve target cuma kan ada tantangan nih. Tantangannya adalah di di SDM kita. Karena kan SDM kita ini penduduk kita generasi Gen Z ini 27% itu adalah generasi Gen Z. Nah ini ternyata generasi Gen Z ini yang dibilang generasi strawberry ini rapuh. Nah ini yang menjadi tantangan kita ketika investasi itu meningkat. Tapi kalau SDM kita melempem ini bikin bahaya. Itu yang harus menjadi salah satu fokus pemerintah. Ada vokasi-vokasi pendidikan yang perlu harus dilakukan. Karena kan vokasi pendidikan ini meliputi dari kesehatan, di bidang IT, banyaklah bidangnya. Nah ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menanggulangi mengenai SDM di Indonesia. Oke. Nah, Mbak Ardini kan khusus IT ya, kita ngomong ke digitalisasi. Gimana nih situasi kita ini kan harus berdaulat secara digital, hilirisasi, bahkan ada program seperti itu kan. Itu gimana pandangan Mbak Ardini? Jadi kalau kita ngomongin, saya sebelum ngomongin kedaulatan data, memang saya lihat nanti salah satu fokus-fokus pemerintah Kabinet Merah Putih ini ke ketahanan pangan, ke ketahanan energi. Terus yang utama mengenai tadi ketahanan untuk masalah hilirisasi, tapi yang utama nih salah satunya adalah ketahanan data. Ya, digital. Iya, kenapa ketahanan data ini penting? Karena ketahanan data ini merupakan kedaulatan bangsa. Ini yang menjadi krisis buat Indonesia saat ini. Kenapa? Contohnya misalnya Singapura dengan pertumbuhan, kita ngomong di data center aja. Mungkin orang selama ini bicara cloud. Simpen data di cloud tuh di mana sih ya? Bukan di awan-awan, tapi di tempat yang disebut dengan data center penyimpanan data ini. Singapura dengan penduduk 7 juta, data center yang mereka miliki itu 800 megawatt. Indonesia dengan penduduk 200, kurang lebih 270 juta, itu data center yang kita milikin tuh kira-kira kurang lebih itu 300 megawatt. Seharusnya Indonesia dengan kapasitas penduduk 270 juta ini kita harus punya 2.700 megawatt. Harusnya ya. Jadi baru sekitar 15%-an ya. Masih angkanya masih kecil sekali. Kedua kan yang harus dipikirin itu adalah mengenai security, cyber security. Karena kita banyak banget ya, karena akibat hacker, scammer. Kalau dulu penjahat kelihatan ya, kalau orang tatoan banyak, ya kan, rambutnya ngepang gitu, beler-beler, ini preman nih penjahat. Kalau sekarang penjahatnya udah nggak kelihatan. Penjahatnya udah keren-keren. Lewat handphone. Gitu loh. Jadi akibat hacker, scammer itu kerugian kita sedunia ini yang terlapor tuh 98.000 triliun ngeri ya. per tahun yang terlapor loh. Kalau yang mungkin kayak saya pernah lah ketipu-tipu belanja yang cuman sejuta kan males ngelaporinnya juga ya nggak sih? Padahal yang seperti itu 100.000. Mungkin banyak kan, jutaan orang juga kali. Bisa kalau 1 juta 1 triliun itu kan. Iya. Nah ini pertama adalah menjaga kedaulatan data buat Indonesia ini penting banget supaya kita tuh punya harga diri. Ini yang harus diprotek. Ini yang saya lihat kita masih lemah, yang harus diperkuat. Maka dari itu kami salah satunya mau fokus di transformasi digital, itu membantu pemerintah sebagai penempatan data center yang harus amanah dong. Karena data center yang kami buat ini adalah produk hasil anak bangsa, pemikiran anak bangsa. Karena kalau misalnya kita mau bikin data center investasi dari Prancis, misalnya dari Korea, dari mana,
kan pasti pakai softwarenya dan teknologinya dari Prancis dan misalnya ya, dari negara-negara atau Korea ya, atau dari siapa kan, sama aja kita diintelijeni kan. Nah ini seharusnya kedaulatan data itu harus dibuat dengan anak bangsa dan kita harus sudah anak bangsa kita mampu membuat itu. Mampu itu. Sangat mampu, tapi memang kalau peralatan server segala macam kita masih import semuanya. Makanya kita Indonesia harus bisa bikin semiconductor supaya punya kebebasan dan kemerdekaan dalam hal mengembangkan telekomunikasi dan informatika ini. Dan itu kan harusnya prakarsa swasta kan? Ya ini kita swasta ini menginiasi akan lebih cepat ya. Iya betul. Paling nggak sekarang di pemerintahan sekarang ada Kementerian Digital. Oh iya. Iya, Kementerian Digital. Jadi di samping Kominfo ditambah digital. Tambah digital. Dulu hanya IT. Nah, sekarang enggak. Jadi sekarang lebih ke digital. Fokus ke digital. Penting nggak? Penting banget karena nanti trennya udah nggak ada uang kertas. Kebetulan anak saya dapat beasiswa di Shanghai, dia tinggal di sana. Mama di Shanghai udah tidak ada uang kertas beredar. Even pengemis aja itu udah pakai handphonenya keren-keren. Jadi pengemis itu pakai kayak QRIS. Oh iya. Di tap. Luar biasa. Udah nggak ada uang kertas sama sekali, cashless. Nah ini ya kita udah ngerasain kan setiap belanja udah tidak terima cash. Iya. Walaupun itu melanggar hukum. Ketika ada penjual dan pembeli tidak menerima uang, itu melanggar hukum. Tetapi memang perbankannya seperti itu. Perbankan mendorong untuk menuju cashless, supaya uangnya. Ya memang teknologinya seperti itu. Kemajuan apapun teknologi, alasannya itu yang terjadi. Iya betul. Ya kan bahwa segala sesuatu sekarang sudah cukup hidup ini di telco. Ya betul. Apalagi nanti dengan perkembangan AI semakin maju, data center yang dibutuhin semakin besar banget. Ya data center kemarin juga ada kebocoran. Nah itu karena kebocoran itu terjadi karena di security cyber security-nya kurang protect ya. Ya memang sekarang sudah mulailah. Jangan sampai jadi kebakaran. Kalau di sini mah kebakaran dulu baru panik. Begitu. Bagusnya kan preventif. Gitu. Sekarang sudah mulai melek lah, banyak melek. Ternyata data itu memang kemana-mana. Data itu sangat berharga. Kemana-mana. Sekarang untuk wanita banyak yang harus dijaga, ya kan? Karena ketambahan data. Ya kan? Kalau ibu-ibu zaman dulu kan jaga londo kan gitu kan. Sekarang ketambahan. Datamu londo kan gitu. Bisa. Iya. Jangan sampai tahu-tahu ada pinjol datang ke rumah. Jadi menurut Mbak Ardini, apa yang sebaiknya dilakukan dalam kerangka menuju kedaulatan digital? Pertama, kedaulatan digital ini seharusnya yang melaksanakan itu dipilihlah harus putra-putra bangsa kita. Karena kan bagaimanapun juga kalau sangat mudah fasilitas, misalnya nih kita harus punya satelit sendiri sih misalnya gitu. Karena kalau satelitnya masih nebeng sama yang di sana ataupun siapapun itu ya sama aja kita termonitoring. BRI kan masih gede banget. Ya itu harusnya. Saya yakin banget kok bangsa kita. Saya ingat nih ya, Bung Karno tuh pernah tahun 1958 mengatakan, Bung Karno nih tahun 58 udah bicara gini, untuk menjadi bangsa yang besar kita harus bisa menjelajahi antariksa dan memiliki nuklir. Nah kita tuh sebenarnya satu negara G20 satu-satunya nggak punya pembangkit yang nuklir. Kebayang nggak sih kalau misal listrik kita murah dengan sumber kekayaan alam kita yang sangat luar biasa, kayak apa kita kaya rayanya? Ya kan. Kedua ke antariksa, ini kan satelit. Indonesia tuh mampu banget punya satelit sendiri. Dan gitu sebenarnya punya, cuma orang nggak tahu. BRI itu kapasitasnya tinggi sekali. Iya ini yang peningkatan yang BRI punya. Iya jadi menurut saya kayak infrastruktur strategis itu harus oleh anak bangsa sendiri sih. Karena kalau misalnya dijalankan sama pihak-pihak terkait pasti punya kepentingan. Karena itu tadi gampang banget kan termonitoring gitu loh dengan adanya ya kita paham lah maksudnya yang disebut dengan satelit yang
yang masuk sampai akan ke pelosok-pelosok Indonesia dengan puskesmas ini. Padahal Indonesia itu anak-anak bangsanya sangat mampu untuk membuat hal-hal seperti ini. Optimis nggak dengan pemerintahan struktur kabinet yang sekarang? Saya melihat semangat daripada yang disampaikan kemarin oleh pidato pertama Presiden itu sangat luar biasa ya. Saya melihat optimisme, semangat yang sangat luar biasa dari seseorang yang Pak Prabowo itu, kalau saya ingat tuh waktu itu Pak Gus Dur bilang beliau adalah orang yang ikhlas untuk membangun negara ini. Saya melihat bahwa beliau betul-betul fokus dan ingin ada banyaknya, ya kita lihatlah dalam baru kemarin di lantik aja udah banyak terobosan-terobosan dari pajak, properti ya kan. Ini bagus loh, bisa 30 tahun. Jadi orang mempunyai kesempatan yang sama bisa milikin rumah gitu ya. KPR-nya maksudnya. KPR-nya gitu ya. Di banyaklah hal-hal yang lain. Ya, kementerian-kementerian juga semakin lebih fokus ya. Betul. Terus saya lihat juga ada BKPM sekarang menjadi hilirisasi. Saya saya sendiri juga kepingin berkontribusi dalam hal punya pabrik solar panel. Luar biasa. Ya kenapa? Karena kita aja dapat kontrak nih Indonesia dari Singapura untuk mensuplai 2 gigawatt. Ke depan itu orang akan dengan adanya EV dengan EV berkembang di kendaraan, nanti akan ada masanya di mana setiap rumah itu mungkin bisa punya solar panel di gentengnya. Ya artinya surya panel adalah materinya kita banyak, matahari tidak pernah berhenti. Iya, matahari tidak berhenti, tapi kan tidak pernah dimaksimalkan. Gitu SDGs yang pasti SDGs sekarang pemerintah sekarang sudah mulai fokus tuh dengan kementerian. Jadi kita kembali kita tegaskan. Satu lagi, target pemerintah itu pengen mengentaskan kemiskinan untuk GDP per kapitanya di 13.800. Itu tantangan kita bersama agar Indonesia bebas dari kemiskinan. Poverty. Jadi KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Itu ada sebuah peluang investasi yang luar biasa. Nanti apapun yang Anda ingin tahu boleh tanyakan melalui komentar. Di suatu hari nanti kita akan memberikan jawaban apabila belum paham dengan wawancara hari ini. Bahwa kerjasama perintah badan usaha bukan pengertiannya adalah hanya untuk BUMN, tetapi badan usaha termasuk kita, mulai dari modal kecil sampai dengan triliunan. Sepanjang itu menyangkut kepentingan bisnis dan pengembangan ekonomi di suatu wilayah akan dapat difasilitasi oleh pemerintah. Sampai jumpa di meja makan selanjutnya.